Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali saya Jeffrey di siang hari ini dapat menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hidup Sehat. Nah, apa kabar pemirsa di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar ya pemirsa. Nah, tentunya dalam 1 jam ke depan kami hadir untuk menemani kebersamaan pemirsa di program Hidup Sehat ini, akan memberikan edukasi dan juga ilmu-ilmunya seputar kesehatan pemirsa. Dan tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita, yakni Dr. Rio Rahmadi, spesialis urologi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Seperti program kita Hidup Sehat dokter hari ini ya. Insya Allah. Nah pemirsa, bersama Dr. Rio kita panggilnya di siang hari ini ya, mengenai tema pembahasan kita adalah waspadai batu pada saluran kemih. Nah ya, ini tema yang ya cukup familiar di kalangan masyarakat, dan tentunya contoh-contoh penyakitnya udah bisa lah kita temui di masyarakat. Jadi langsung aja buat pemirsa di rumah yang mau berkonsul langsung bersama Dr. Rio ya, kita membuka line telepon interaktif di 0741666385 di nomor telepon yang biasa pemirsa untuk menelpon dan langsung bercengkrama dan juga bertanya kepada dokter-dokter yang akan menemani kebersamaan kita dalam program Hidup Sehat ini. Baik dokter, Ya. waspadai batu saluran kemih. Benar. Ini memang ya seperti yang saya bilang tadi dokter, ini cukup familiar. Benar. Penyakit ini di kalangan masyarakat. Benar. Iya. Salah satu indikasinya yang saya tahu pasti sakit. Benar. Benar. Pasti sakit pemirsa, karena ya bayangin aja ya, misalnya kita nggak kencing nih 5 jam aja dok ya. Benar. Itu sakit. Nah gimana dengan orang yang memiliki keluhan ada batu ya di saluran, ibarat selang deh ya. Ada batu di tengah-tengahnya, nggak bisa keluar dong dok ya. Benar. Tapi kita pengen jauh lebih dalam lagi, akan diberikan penjelasan bersama Dr. Rio, spesialis urologi tentang saluran kemih ini dokter. Mungkin bisa dijelaskan dulu dok, ini penyakitnya apa sih, namanya sih dok kalau boleh tahu gitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Ya. Jeffrey. Ya, saya sedikit sebelum kita masuk ke penjelasan tentang penyakitnya itu sendiri, maka saya tidak bisa tidak menjelaskan tentang saluran kemih itu sendiri dulu pertama benar. ya. Jadi ada di organ tubuh kita, sistem tubuh kita itu ada namanya batu saluran kencing, batu saluran kemih. Saluran kemih. Saluran kemih. Saluran kemih itu terdiri dari ginjal. Ginjal itu pertama dia akan menghasilkan urin, kemudian urinnya akan dialirkan melewati saluran kecil di bawahnya namanya saluran ureter. Kemudian ada dua, ginjal ada dua, saluran ureternya ada dua, kemudian dia akan bermuara di kantong kencing. Oh memang ada Ada wadahnya. wadahnya, kemudian urinnya akan dikumpulkan terlebih dahulu di kantong kemih tersebut. Setelah kita ada rasa kebelet, rasa mau kencing, kemudian urinnya dikeluarkan lewat saluran kencing bagian bawah. Kalau laki-laki yang ada di penis, kalau perempuan yang ada di vaginanya, di sekitar vagina, saluran kencing bagian bawah. Nah, saluran kencing itu dibagi dua. Jadi ada yang bagian atas dan bagian bawah. Kalau ginjal dan ureter, saluran yang di bawahnya itu disebut saluran kemih bagian atas. Pada kandung kemih dan uretra, saluran itu kita sebut sebagai saluran kencing bagian bawah. Gejalanya kalau seandainya timbul batu itu berbeda yang di atas dan di bawah. Nah, saluran kencing ini dia karena tempat urin keluar, tempat kencing lewat, sehingga seringkali di urin itu ada partikel-partikel, pasir-pasir yang kalau dia menyatu akhirnya membentuk saluran kencing. Membentuk batu, benar. Membentuk batu saluran kencing. Jadi kalau dia nyangkut terbentuknya di ginjal kita sebut batu ginjal. Kalau dia di ureter kita sebut batu ureter. Kalau di kandung kemih kita sebut batu kandung kemih, dan di uretra kita sebut batu uretra. Nah, tadi seperti saya bilang, posisi batunya akan menentukan gejalanya. Kalau tadi yang Mas Jeffrey bilang bahwa keluhannya adalah nyeri, biasanya itu batunya terletak di saluran kencing bagian atas, entah di ginjal atau di saluran ureter. Kalau dia berada di kandung kemih atau di uretra, saluran kencing bagian bawah, keluhannya biasanya kencingnya susah. Sedikit-sedikit. Kayak keran yang tersumbat. Benar, menetes, pancarannya kecil, tiba-tiba berhenti, kencingnya berdarah. Nah, itu berarti batunya di saluran bawah. Gitu. Jadi ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Benar. Tapi yang
pengen saya tanya lagi nih dokter. Tadi dokter mengatakan bahwasanya di urin itu ada partikel-partikel atau pasir-pasir yang suatu saat nanti kalau memang ada indikasi nih mengarah ke batu saluran kencing atau mau di atas mau di bawah itu bakal menjadi batu. Tapi pada hakikatnya nih air urin itu memang mengandung partikel-partikel itu. Benar. Jadi memang ada. Memang. Jadi urin itu pada prinsipnya adalah tempat kita membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Jadi sisa-sisa racun-racun di tubuh kita ini, kelebihan-kelebihan ion, kelebihan-kelebihan elektrolit, sisa-sisa metabolisme semuanya dibuang keluar tubuh lewat urin. Jadi urin itu sekilas memang seperti air biasa, tapi kalau dilihat di bawah mikroskop itu banyak kandungannya. Oke, artinya tidak secara kasat mata sendiri nggak bisa, tidak terlihat, harus pakai alat bantu. Benar, jadi apabila di bawah mikroskop itu akan terlihat partikel-partikel dan zat-zat yang apabila menumpuk bisa menyatu menjadi keras dan itulah terjadinya batu. Mungkin analogi sederhananya seperti ini, kalau zaman sekarang sih udah jarang, tapi zaman dulu ada bak mandi. Ada bak mandi, kan dia menggenang airnya di bak mandi. Kalau lihat di bawah sering ada dedeknya nggak mas? Iya dong. Benar. Padahal airnya bersih. Kelihatannya jernih, tapi setelah 2 hari kita lihat, ada yang menggenang di situ. Benar. Jadi kalau urinnya menggenang tidak lancar turun ke bawah, maka partikel itu akan menumpuk di bawah. Lama-kelamaan dia akan menyatu. Kalau dedek mungkin nggak nyatu lah ya. Tapi kalau di dalam tubuh kita dia akan nyatu, menarik partikel lain membentuk batu. Maka dari itu salah satu pencegahannya dengan banyak minum, harapannya urinnya lancar turun, tidak sempat menggumpal si partikel-partikel tadi, sehingga tidak terbentuk batu saluran kemih. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jelas ya pemirsa ya, di awal pembuka ini bersama Dr. Rio, bahwasanya memang air urin itu ya, air seni itu ternyata kalau kita tampung biasa aja mungkin ya. Kalau iseng aja tampung aja kita nggak kelihatan pemirsa bahwasanya di situ juga ada partikel-partikel yang berupa serbuk-serbuk gitu dokter ya. Tapi lama-lamaan nih, lama-lama ngumpul bisa jadi batu. Benar. Dan itu sakit banget nggak dok? Sakit sekali. 1 sampai 10 deh dok. Pasien-pasien saya biasanya 89, 7, 8, 9 dan pasien-pasien saya yang perempuan kalau batunya di bagian atas ya. Biasanya menyebutkan bahwa nyerinya lebih sakit daripada saat mereka melahirkan. Jadi kalau dia lagi serangan nyeri hebat itu pasti kita akan ketemu di instalasi gawat darurat. Pasti pasiennya meminta pertolongan ke unit gawat darurat karena nyerinya luar biasa. Kalau ngomongin gender dok, nggak ada menutup kemungkinan laki-laki perempuan bisa kena semua nih berarti? Laki-laki dan perempuan semua bisa kena, tapi angka kejadiannya secara statistik resistennya lebih banyak mana nih? Lebih tinggi pada laki-laki karena saluran kencing laki-laki lebih panjang dibanding perempuan. Jadi perjalanan batunya untuk bisa keluar dari saluran kencing kita lebih panjang kalau pada laki-laki. Perempuan lebih pendek? Lebih pendek, sekitar 20 cm lebih pendek dibandingkan laki-laki. Dan laki-laki mungkin karena dia juga lebih banyak bekerja di luar, lupa minum, aktivitasnya tinggi, sehingga lebih rentan terkena batu saluran kemih. Jadi resistennya ini lebih banyak laki-laki yang kena? Sama-sama banyak, tapi kalau statistik sedikit lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Oke. Jadi laki-laki ya. Agak ngeri-ngeri juga nih dok. Kalau ngomongin proses terjadinya batu pada saluran kemih ini dokter, ini kan tentu ada proses dong. Dan ini nggak mungkin jangka pendek. Benar. Nah, boleh cerita dulu dong dok, buat pemirsa di rumah ini. Adakah ya mungkin pemirsa di rumah nih yang lagi nyaksin mungkin umur sekitar 20, 25 atau 30. Milenial. Milenial ya, bukan Gen Z ya. Beda. Ya. Gen Z lagi sekolah sekarang. Iya, Gen Z lagi sekolah. Cuma mental health-nya agak kena. Nggak ikut-ikut lah saya. Jadi gimana nih dok? Kalau ngomongin proses terjadinya batu gitu kan, ini nggak mungkin jangka pendek. Tapi menutup kemungkinan nggak nih kalau anak-anak muda juga bisa kena? Dengan proses pembatuan ini dok. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi tidak terbatas usia. Biasanya yang jarang adalah anak-anak. Tapi kalau sudah masuk usia dewasa, remaja dewasa, tua, itu sangat rentan terkena batu saluran kemih. Bahkan secara statistik, yang paling tinggi adalah orang-orang di usia produktif. Itu dihubungkan dengan
tingginya aktivitas dan kurangnya konsumsi minuman, kurangnya olahraga, sehingga menyebabkan lebih rentan orang-orang di usia produktif terkena batu saluran kemih. Jadi orang yang kuliah, bekerja, dewasa muda itu sangat rentan terhadap batu saluran kemih. Justru angkanya paling tinggi di situ. Justru kalau sudah usia lanjut, lebih banyak di rumah, banyak minum, banyak istirahat, justru sedikit lebih rendah dibanding usia produktif. Tapi mohon maaf deh dokter ya, ini berbanding terbalik dengan saya ya di masyarakat, mungkin di sekeliling tempat saya tinggal, mungkin ini yang saya temuin justru malah saya sempat menarik juga nih dapat tema ini bersama Dokter Rio ya, karena ini agak akrab nih ya dengan sekeliling keluarga ataupun juga tetangga, kerabat. Nah, berbanding terbalik dengan usia yang disebutkan Dokter Rio tadi nih dok, malah justru ini di usia-usia yang lanjut, lansia dokter. Lebih banyak ketemunya. Beberapa orang ya, kalau 10 orang itu kayaknya banyak ya dok ya yang saya temuin itu. Nah ini gimana dok? Apakah memang di usia tua baru membatu gitu kan? Atau seperti yang dokter bilang tadi, usia muda malah justru lebih banyak gitu? Jadi sebenarnya secara statistik secara internasional memang disebutkan bahwa yang terbanyak adalah usia produktif. Usia tua kenapa lebih banyak akhirnya teridentifikasi dan datang ke dokter, karena biasanya usia muda itu mereka lebih resisten terhadap rasa nyeri. Mereka masih bisa tahan, mereka masih bisa minum, dan begitu sakit mereka langsung minum, mereka langsung berolahraga, sehingga batunya akhirnya bisa lolos. Sedangkan pada usia lanjut, mereka kemampuan menahan nyerinya tidak sama baiknya dengan pada usia muda, sehingga akhirnya mereka merasakan keluhan, dibiarkan, akhirnya batunya semakin membesar. Kalau pada usia muda biasanya mereka lebih aware terhadap kesehatannya, jadi begitu mulai ada sakit, mereka udah baca, mereka punya knowledge yang bagus. Sekarang mudah sekali mencari informasi di Google, sehingga biasanya mereka langsung minum, mereka langsung mengkonsumsi obat-obatan sendiri, sehingga batunya belum sempat membesar sudah keluar duluan. Gitu. Ya, kalau orang dewasa justru karena informasinya sedikit dibiarkan batunya keras, akhirnya sehingga datang tuh udah susah, udah besar batunya. Baik dokter, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita break dulu nih dokter, ada yang mau lewat. Pemirsa, tetap bersama dalam program Hidup Sehat, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Dan buat pemirsa yang baru bergabung di segmen kedua ini, saya ucapkan selamat bergabung di program Hidup Sehat. Kita sudah ngomongin soal penyakitnya ini ya, batu saluran kemih pemirsa. Dan udah dijelasin di segmen pertama tadi bersama Dokter Rio, spesialis urologi, bahwasanya ya perjalanan urin kita tuh nggak sesimpel itu ya dokter ya. Benar. Ada prosesnya dan itu luar biasa sekali. Dan perlu kehati-hatian dan juga air putih yang banyak pastinya. Benar. Betul, air putih yang banyak. Dan tadi pemirsa di segmen pertama saya sempat singgung juga nih sama Dokter Rio bahwasanya ini gimana nih orang baru mau tahu nih kalau saya punya indikasi ini. Salah satu rasanya sakit dok. Tapi kan cuma sakit nih ya. Tapi Dokter Rio tadi bilang bahwasanya di statistik ya, di angka bahwasanya nih pasien-pasien Dokter Rio nih yang banyak kena malahan di usia-usia produktif. Yang sibuk kerja, aktif bekerja sehingga lupa untuk minum air putih. Sehingga ya urinnya bisa merah, coklat pekat ya, apalagi yang ngopi, yang ngeteh ya dok ya, seperti itu. Nah, indikasi yang pertama yang saya sebut tadi adalah sakit dok. Mungkin ada indikasi yang lain ya, kita pengen tahu bahwasanya ya kalau cuman hanya baru serbuk-serbuk tebal gitu ya, belum jadi batu, ini apa yang kita rasa seperti itu dok? Boleh cerita dulu dok? Baik, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa keluhan batu saluran kencing itu dibagi dua. Jadi batu saluran kencing bagian atas, posisinya di atas atau posisinya sudah di bawah. Kalau ternyata posisinya di atas, yang akan dirasakan paling utama adalah nyeri. Nyerinya di pinggang, pinggang bagian atas. Kalau pinggang yang kita sebut ikat pinggang, tempatnya ikat pinggang itu kalau di medis kita sebutnya panggul. Itu panggul. Jadi kalau pinggang agak ke atas dari ikat pinggang ya dok ya? Kalau pinggang tuh lebih di atas lagi. Oke, di atas di bagian belakang itu kita sebut pinggang. Jadi pinggang dia menjalarnya ke depan.
dari pinggang belakang sini dia menjalarnya ke depan. Nyerinya dari 1 sampai 10 bisa 7 sampai 9. Oh, nyeri dong. Kalau batunya sudah nyangkut dan besar, nyerinya nyeri sekali. Ya, jadi keluhan pertama pasiennya yang khas adalah nyeri pinggang. Kalau batunya masih di ginjal, nyerinya biasanya sifatnya tumpul. Angkanya tidak tinggi, mungkin 4, 5, tapi hilang timbul di bagian belakang. Tapi kalau dia sudah turun ke saluran ureter, nyerinya baru akan luar biasa berat karena batunya nyangkut, sehingga bisa nyerinya 7 sampai 8 hingga 9. Itu kalau untuk nyeri. Kemudian gejala lain adalah pasiennya kalau sudah menyebabkan infeksi, karena batu itu benda asing di kandung kencing, di saluran kencing kita bisa menyebabkan tempat bakteri berkumpul dan bertumbuh. Sehingga pasiennya biasanya akan menyebabkan adanya demam, tanda-tanda infeksi seperti nyeri, demam, badan tidak enak, berkeringat dingin. Kemudian gejala lainnya adalah pasiennya bisa mual muntah dan tidak nyaman di area perut. Itu adalah kalau batunya di bagian atas. Lain cerita kalau batunya di saluran kencing bagian bawah. Gejalanya adalah paling sering pasiennya akan merasakan sulit untuk buang air kecil. Kencingnya berhenti tiba-tiba, kencingnya terputus-putus, kencingnya menetes, bahkan pada kasus yang cukup ekstrim sudah sampai tidak bisa kencing. Kemudian bisa disertai dengan kencing berdarah. Seperti itu. Kebayang sih dok, sakit banget itu pasti dok ya? Benar. Sakit banget ya? Sakit sekali. Karena ya bayangin aja ada batu di dalam tubuh kita, gesek-gesek salurannya, itu pasti nyeri banget. Dan mungkin ini rasa ingin ya kencing ya, buang air kecil ya, seperti itu ya, tapi tidak bisa. Benar. Karena terhalang itu, waduh, nggak kebayang deh pemirsa ya, sakitnya gimana. Jadi buat pemirsa di rumah nih yang mau bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi bersama Dr. Rio, spesialis urologi. Kapan lagi mau konsul langsung nih sama dokter urologi ya? Kalau di rumah sakit mungkin agak susah nih, karena banyak tindakan nih ya. Spesialis urologi nih yang agak repot nih sebenarnya ya. Tapi masih disempetin datang ke TVRI Jambi untuk nyapa pemirsa di rumah. Jadi langsung aja di 0 telepon 074166385 atau 0811 ya. 7433133. Jadi langsung aja ditelepon bersama Dokter Rio, langsung konsulin apa aja keluhan-keluhan pemirsa di rumah. Baik dokter, tadi rasa sakitnya ya, dan juga beberapa indikasi yang lain ya. Nah, kalau semuanya nih kita di usia-usia produktif ya, pengen deteksi dini nih, ataupun juga di usia lanjut yang pengen ini saya baik nggak nih salurannya? Ini gimana nih dok buat deteksi dini? Mungkin nih kalau nyeri ya, kalau usia lanjut kan mungkin ya nyeri-nyeri pinggang itu kan biasa lah ya dok ya. Nah usia-usia muda ini yang seperti dokter bilang tadi, aktif bekerja sehingga sakit-sakit dikit biasa. Benar. Ya. Nah, gimana nih buat kita deteksi dini adanya penyakit ini, dok? Baik. Jadi cara mendeteksi apakah ada batu saluran kencing pada diri kita adalah pertama identifikasi apakah ada nyeri yang di tempat-tempat yang saya bilang tadi. Nyeri di pinggang yang menjalar ke bawah. Ke bawah ini, mohon maaf dokter, sampai ke arah depan. Iya, ke depan, ke daerah kandung kemih dan daerah selapaha. Oke, mohon maaf. Kandung kemih ini adalah di atas kemaluan kita ya, dok, ya, di bawah pusat. Benar, di bawah pusat. Itu harus tahu dulu nih. Benar. Nanti kandung di kemih perut di bagian bawah. Ya, di perut bagian bawah. Kalau perut atas lapar ya, dok, ya, kalau sakit. Itu puasa dia. Lain lagi. Oke. Ya, jadi apabila teman-teman sekalian ada mulai merasakan ada nyeri-nyeri pinggang yang menjalar, nyerinya hebat, hilang timbul, tidak membaik dengan posisi, tidak membaik dengan tidak dipengaruhi oleh misalnya kalau dia habis ngangkat berat terus sakit tuh mungkin ototnya atau tulangnya yang cedera. Tapi kalau lagi duduk tiba-tiba sakit, mau guling, mau berdiri tetap nggak enak, terus tiba-tiba dia hilang sendiri, maka itu adalah salah satu tanda adanya batu saluran kencing. Kemudian apabila mulai merasakan juga kencing tidak lancar, ada kencing batu, kencing berpasir, atau kencing darah, atau kencingnya berwarna merah, maka kita harus curiga dulu, jangan-jangan saya ada batu saluran kencing. Setelah itu, baiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas, atau ke praktek, atau ke klinik. Kalau mau lebih cepat lagi bisa ke rumah sakit, untuk nanti diidentifikasi, dilihat urinnya apakah mengandung pertama lakukan pemeriksaan fisik, tentunya mengarah tidak ke arah batu saluran kencing, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan urin apakah ada batu pada saluran urinnya,
saluran pada kencingnya, kemudian barulah apabila mendukung hasil pemeriksaan awal, maka baru dilakukan screening dengan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan USG. Nanti di USG itu baru kita bisa melihat apakah ada batu pada saluran kencingnya atau tidak. Jadi cara men-screeningnya seperti itu. Mulai dari gejala dulu, kalau ada gejala segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Yes, jadi harus aware dong ya. Benar. Dengan diri kita. Benar. Karena yang tahu, yang kita rasakan dalam diri kita adalah kita gitu ya. Benar. Jangan cuma nyeri-nyeri ya dibiarin aja atau minum. Sekarang kan mohon maaf nih dok ya. Kadang netizen di luar sana mentang-mentang media sosial nih udah berseliweran, dan juga ada aplikasi ya, mohon maaf, aplikasi yang bisa kita cari searching sendiri nih obatnya ini. Mentang-mentang nyeri di pinggang atau nyeri di bagian kandung kemih ya beli anti nyeri. Benar. Hilang, selesai, datang lagi minum lagi anti nyeri. Dan itu tidak dianjurkan ya dok ya? Ya, jadi justru anti nyeri itu cuma dia tidak mengobati penyakitnya, dia hanya menghilangkan nyerinya. Cuma masalah waktu sampai nyerinya kembali, dan cuma sampai masalah waktu sampai apapun yang menyebabkan nyeri itu menjadi masalah yang tidak bisa diatasi dengan anti nyeri di kemudian hari. Ah, itu pemirsa ya, harus menjadi catatan pemirsa di rumah nih, bahwasanya kalau kita sakit ya harus kita datang dong ke ahlinya. Seperti TVRI Jambi hari ini kita datangin nih ahlinya, Dokter Rio. Oh ternyata kalau ada nyeri di kandung kemih ataupun di pinggang yang menjalar ke depan, itu langsung datang ke Dokter Rio ya, spesialis urologi nih. Kemanapun ke dokter urologi silahkan. Bisa ya dok harus ya. Ke saya, sama aja. Yang penting harus ke tenaga ahlinya, jangan pinter-pinter sendiri sehingga nanti malah berakibat fatal. Jadi kita harus waspada, apalagi masalah saluran kemih ini. Oke pemirsa, baik dokter, kita mau lanjut nih. Ada penelpon? Oke, tidak ada. Baik, kita lanjut lagi dokter. Ya. Kalau kita ngomongin udah sakit nih, pasti sakit banget seperti yang dokter sampai bisa 7 sampai 9 gitu ya. Ini kan sakit banget dok, nggak kebayang deh, nggak kebayang sakitnya gimana ya. Kita jatuh aja misalnya lecet ya di siku, ini sakit, pedih. Benar. Ini gimana kalau kita dalam saluran kemih kita ya ada batu, dan itu pasti sakit banget. Nah kalau udah ngomongin sakit, seperti yang dokter bilang tadi, di screening awal dulu, habis itu di USG. Kalau seumpamanya positif ada batu, apa nih yang sebenarnya harus kita lakukan? Tapi sebelum dijawab kita angkat dulu penelpon ya. Baik. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Sudah terhubung bersama TVRI Jambi. Oke, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Ismail. Pak Ya. Is. Pak. Dengan Pak Is. Pak Is ya, Pak Is di mana? Ya, di Bangkok. Di Bangko. Oke, baik Pak Is, mungkin bisa lebih agak sedikit keras sedikit ya vokalnya biar Bisa. kedengaran ya. Dengan Di Dokter Bangko, Rio Bangko. langsung bersama Dokter Rio spesialis urologi. Hari ini mungkin ada keluhan tentang kandung kemih, bisa langsung ditanyakan bersama spesialis urologi dari TVRI Jambi. Silakan. Kalau mau ini, dok saya ini ada keluhannya di hari-hari itu sering nyeri. Baik, sering nyeri di bagian ari-ari. Hari-hari, kemudian Baik. di pinggang atas. Seperti yang dokter jelaskan. Itu langkah awalnya kita harus ke dokter mana tuh? Oke. Baik, itu saja Pak Is. Oke, saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Is di Bangko nih dokter ya. Ya. Di Bangko ya cukup jauh. 6 Nah, jam. 6 6 jam. jam ya dari kota Jambi. Thailand ya? Gimana Di dokter? Thailand bukan Bangkok. Bukan. Lain. Bangkok itu. Lain. Ah, dokter gemes. Baik gimana? Ini seperti yang dokter sampaikan. Hari-hari, mohon maaf dok. Ini Hari-hari itu perut bagian bawah. Oh. Ya, di bawah pusar. Ya. Kan- Biasanya pasien-pasien saya kalau bilang hari-hari ya, saya tanya di mana hari-hari ya, di perut bagian bawah lah. Jadi perut di tempat kantong kencing biasanya, di kandung kemih yang tadi saya bilang. Di perut bagian bawah. Di bawah pusat. Benar. Iya, antara pusat dan kemaluan ya dokter Benar, ya. benar. Itu sering sakit. Benar. Dan pinggangnya juga bagian belakang juga sakit juga tadi kata Pak Is tadi. Ya, Itu gimana? Pak Is tadi udah ini ya. Dia usianya berapa ya? Iya, Lupa belum ditanya sempat tadi. kita tanya Jadi, tadi dokter. ya udah, Tapi saya kalau jelaskan. dengar suaranya nih sekitar Kayaknya 40 ke atas 40 dok. ke atas. Oke. Jadi nyeri bagian tadi katanya menjalar ke pinggang kalau saya nggak Iya, salah dengar. benar. Ya, oke. Ke belakang. Baik. Jadi nyeri di perut bagian bawah itu
penyebabnya macam-macam. Bisa yang pertama karena adanya infeksi saluran kencing paling sering. Itu paling sering. Infeksi benar. Ada infeksi rating saluran pertama kencing. ya. Ya. Kemudian penyebab lain adalah ada masalah pada prostat, biasanya pada usia. Makanya tadi saya tanya usia, kalau usianya di atas 50 mungkin udah mulai ada gangguan masalah pembesaran prostat sehingga kencingnya jadi tidak lancar, jadi mulai sering nyeri di area ari-arinya. Nah, cuman pada Pak Is cukup khas karena katanya menjalar ke pinggang, ke bagian belakang. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa apabila ada nyeri yang menjalar ke pinggang atau dari pinggang menjalar ke bawah, maka itu salah satu gejala yang cukup khas untuk batu saluran kencing. Jadi kemungkinan bisa jadi ada masalah batu pada saluran kencing. Nah, tadi pertanyaannya kemana dulu? Kemana dulu nih, Baik. kata Pak Is. Jadi saya bicara karena kita di Indonesia banyak orang menggunakan asuransi kesehatan BPJS. Ya. Jadi kalau Pak Is atau rekan-rekan memiliki gejala seperti ini dan menggunakan BPJS, maka arahnya terlebih dahulu adalah berobat dulu ke fasilitas kesehatan pertama, vaskes tingkat pertama, puskesmas atau klinik. Kemudian nanti biar dilakukan pemeriksaan oleh tim di sana, apakah dari anamnesis, pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan urin, apakah benar mengarah ke batu saluran kencing atau bukan. Kalau ternyata masalahnya batu saluran kencing, prostat atau apapun, biasanya nanti mereka akan coba terapi dulu. Apabila mereka rasa terapi mereka tidak maksimal atau dari awal mereka menilai bahwa oh ini kayaknya susah mereka untuk tata laksana untuk terapi, maka mereka biasanya akan secara otomatis melakukan rujukan. Kalau memang gejalanya, masalahnya benar, mereka nilai ada di saluran kencing, mereka akan merujuk ke dokter spesialis urologi. Jadi arah pertamanya di situ. Tapi kalau nanti ternyata mereka menilai, oh seperti ini ototnya nih yang cedera atau tulangnya yang cedera, biasanya mereka akan terapi sendiri. Kalau nanti ternyata butuh rujukan, mereka mungkin merujuknya ke dokter saraf atau dokter tulang, seperti itu. Jadi arah pertamanya kalau menggunakan BPJS ke dokter urologi. Tapi kalau Bapak tidak menggunakan BPJS, Bapak punya opsi memilih. Kalau mau langsung ke rumah sakit terdekat, ada dokter bedah, dokter penyakit dalam atau dokter urologi yang bisa melakukan screening, melakukan pemeriksaan, ya silakan saja. Silakan saja kalau Bapak tidak menggunakan BPJS. Baik, seperti itu ya. Baik Pak Is, jadi langsung aja kalau memang udah ada keluhan, langsung segerakan mungkin ya, harus waspada kita ya tentang penyakit ini. Jadi langsung aja datang. Kalau BPJS langsung ke Paskes pertama, kalau umum ya langsung aja datang ya. Cari Dokter Rio ke Jambi juga nggak apa-apa Pak Is ya. Baik pemirsa, kita break dulu Dokter Rio. Pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat bersama Dr. Rio, spesialis urologi. Menarik sekali ternyata pemirsa pembahasan kita tentang saluran kemih pemirsa. Ternyata di saluran kemih itu bisa jadi batu ya. Di segmen pertama dan kedua tadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat. Buat yang baru bergabung saya ya disclaimer lagi nih bahwasanya air kencing itu ya, air seni itu, mohon maaf, ternyata ada partikel-partikelnya yang bisa membuat batu dan menyumbat di saluran kemih. Tergantung lagi nih batunya ya dokter ya. Di atas atau di bawah nih salurannya. Dan sakit banget katanya dokter Rio. Tapi meskipun kita saya belum pernah ya. Cuman, jangan pernah. Amit-amit dokter ya. Cuman kalau dengar ceritanya tadi ya, wow luar biasa sih dok. Ya gambaran mudahnya aja deh pemirsa ya, kita kebelet. Buang air kecil nih dok. Cuman nggak tahu WC di mana. Waduh. Atau kita lagi di perjalanan atau lagi macet misalnya gitu ya. Itu perut sakit banget dok. Sakit banget. Apalagi berjam-jam. Bahkan setengah hari atau satu hari tidak bisa kencing. Itu sakit banget. Luar biasa sakitnya. Ngomong-ngomong nggak bisa kencing. Ini ada yang memang karena penyakit. Ya, yang seperti dokter bilang tadi dan jelaskan soal tema kita tadi. Ada batu di sana. Tapi ada juga orang yang nggak kencing karena aktivitas dok. Iya kan, mungkin ya seperti kayak sekarang nih kita lagi live nih. Tapi kebelet, ya kita kan nggak bisa nih kencing. Atau ada tuntutan yang lain di luar sana yang mungkin seorang driver, apapun profesinya yang ditahan kencingnya. Nah ini gimana nih? Ini bisa mengarah batu juga atau gimana? Atau ada penyakit lainan? Ya, jadi
menahan kencing itu adalah satu kebiasaan yang sangat tidak baik. Ya, dari dulu pun kita diajarkan tidak boleh menahan buang air kecil dari zaman sekolah. Kenapa? Karena menahan buang air kecil ini berarti akan membuat urinnya lagi-lagi mengendap lama di kantong kencing kita. Ya, lagi-lagi saya harus menggunakan analogi bak mandi. Semakin lama ada pengendapan urin, maka di bawahnya akan berkumpul partikel-partikel dedak-dedak yang kemudian akan menyatu menjadi satu. Jadi kalau flow-nya, aliran urinnya tidak lancar, lama mengendap, dia akan mudah terbentuk batu. Dan sama lagi analoginya sama kayak kayak bak, bukan bak mandi lah, mungkin ada ember tertampung air lama, itu kan jadi jentik nyamuk, airnya jadi kotor, jadi infeksi. Jadi urin yang lama mengendap itu bisa memicu terbentuknya batu saluran kemih dan mempermudah terjadinya infeksi saluran kemih. Jadi urin itu harus lancar flow-nya, jangan lama-lama ditahan. Jadi nggak baik banget ya buat nahan kencing itu, Sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Salah satu faktor pemicu terbentuknya batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih. Baik, selain faktor menahan kencing nih, Dok ya. Tapi sebenarnya nggak sengaja sih kadang menahan kencing gitu ya. Nanti dulu deh. Kalau sesekali nggak apa-apa. Nanti dulu deh gitu ya. Nanti dulu deh gitu kan. Nah, tapi selain menahan kencing mungkin dokter, apalagi nih? Tadi sempat dokter singgung juga ya, Dokter Rio bilang bahwasanya kurang minum air putih itu juga menjadi salah satu faktor ya bisa menjadi batu ya, terjadi batu di saluran kemih kita. Apalagi nih, Dok, kira-kira yang familiar nih di tengah-tengah masyarakat nih? Baik, faktor pemicu terbentuknya batu saluran kemih selain menahan kencing, selain kurang minum, faktor lain adalah konsumsi makan makanan yang tinggi purin atau tinggi kalsium. Jadi itu adalah, jadi di batu itu ada jenis-jenis macamnya. Ada batu infeksi. Kalau dia sering infeksi saluran kencing bisa terbentuk batu. Ada batu asam urat. Jadi kalau benar ada batu yang asam urat, Dok. Batu yang kalau dikirim ke lab dibaca apa partikelnya, itu partikel asam urat. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memicu asam urat seperti jengkol, pete, jeroan, ping-pingan, kacang-kacangan, maka akan rentan terkena batu saluran kemih. Kemudian ada lagi yang namanya batu kalsium. Batu kalsium ini biasanya paling keras terbentuk misalnya, mohon maaf, biasanya kalau ada binaragawan mengkonsumsi minuman berenergi, minum-minuman susu-susu yang tinggi kalsium. Dan mohon maaf kalau orang yang bekerja keras kadang suka mengkonsumsi minum-minum berenergi, apapun yang ada yang suplemen-suplemen. Nah, itu nanti akan membebani fungsi fungsi ginjal, membebani fungsi ginjal sehingga partikel-partikelnya dikeluarkan dalam bentuk besar dan lama-lama bisa menyatu membentuk batu. Jadi sangat dipengaruhi juga oleh konsumsi makanan minuman yang kita makan, kita konsumsi setiap hari. Pengaruh ya, Dok? Pengaruh. Jadi makan minum harus dijaga. Faktor lain adalah kurangnya berolahraga. Jadi karena kurang berolahraga, lebih banyak duduk, lebih banyak tidur-tiduran, sehingga flow urin itu tidak lancar, sehingga mudah terbentuk batu saluran kencing. Seperti itu. Dan yang Dokter Rio sampaikan tadi, pemirsa, ini akrab banget loh ya dengan aktivitas kita ya. Kurang minum, nahan kencing, sering makan makanan yang jengkol pete itu akrab banget loh. Orang Jambi gitu kan. Kacang cemilin. Habis itu apalagi yang mungkin yang profesi-profesi yang di lapangan banget itu yang butuh energi yang ekstra gitu ya. Minum-minuman yang berwarna dan ternyata itu nggak baik. Yang banyak lagi adalah mungkin kalau yang kerja di lapangan minum begitu masih nggak apa-apa. Kadang orang minum begitu cuma buat iseng aja. Ya, jadi minuman berenergi, minum pengganti ion, cuma karena lagi kepengen aja. Iya, lagi pengen aja. Nah, padahal indikasi atau saran minum-minuman seperti itu adalah untuk mengganti ion tubuh kita, mengganti energi kita yang banyak keluar dengan aktivitas yang berat, tapi karena aktivitasnya ya biasa-biasa saja, santai-santai mengkonsumsi itu, jadi kandungannya karena pengen lifestyle. Jadi karena lifestyle aja, akhirnya
kandungannya dalam tubuh kita jadi berlebihan. Iya. Karena dia jadi berlebihan, akhirnya ya menumpuk dan menjadi batu. Padahal jadi itu lebih bahaya lagi. Iya, padahal iklan minuman tersebut ya pakai lari dulu nih. Benar. Kita minumnya lagi sambil Kita rebahan. minum sambil rebahan atau sambil depan komputer, sambil kerja, minum-minum yang gituan. Dan itu salah, Dok ya. Itu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Jadi minuman yang paling baik apa nih, Dok? Air putih. Air Nah, ini putih. udah paling benar nih, kita dikasih air putih. Dikasih ini air udah paling putih. benar. Jadi kalau ada tetangga ngasih air putih jangan tersinggung. Berarti dia suruh kita menjaga kesehatan kalau lagi bertamu. Benar, karena udah itu yang benar. paling baik. Karena air putih adalah satu-satunya sebenarnya cairan yang dibutuhkan oleh ginjal, dan sebenarnya ginjal kita memang hanya didesain untuk bisa memfilter air putih. Air putih. Jadi kalau dia udah ketemu cairan minuman-minuman yang lain ya dia kerjanya akan jadi berat sekali. Oke, dan air putih bisa menjadi solusi juga, Dok ya, untuk menghindari atau mewaspadai batu pada saluran kemih ini. Benar. Jadi minum air putih itu dianjurkan 2,5 atau 2, ada yang pakai 2 liter, ada yang 2,5 liter. Tapi 2,5 pasien saya bilang udah kembung, Dok, kalau 2,5. Jadi kita pakai yang 2 liter saja rata-rata. Tapi kan sehari, Dok. Iya, hitungan 2,5 liter kan sehari. Iya, tapi Nggak sekali minum kan? enggak. Jadi di 1 kali 24 jam. Oke. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk minum itu 2 sampai 3 liter sehari. Oke. Kalau kurang dari situ, maka akan sangat beresiko terbentuk batu saluran kencing. Jadi minumlah sesuai anjuran untuk mengurangi resiko tersebut. Oke. Gitu. Jadi minum air putih 2 liter sampai 3 liter itu bukan prestasi, itu kewajiban. Kewajiban. Ya, jadi keharusan. Kalau sayang sama ginjal kita, sayang sama saluran kencing kita, maka minumlah air putih 2 sampai 3 liter sehari sesuai kebutuhannya. Oke. Baik, ngomongin soal batu tadi yang udah terbentuk, dan pertanyaan saya belum sempat dijawab sama Dokter Rio. Oh iya. Kalau udah terjadi batu, Benar. tindakan yang paling cepat untuk menuntaskan segala penderitaan pasien tersebut apa, Dok? Oke. Belah? Atau apa nih, Dok? Silakan. Jadi kita melakukan terapi tata laksana batu saluran kencing itu bergantung pada ukuran batunya. Jadi guideline internasional itu membaginya berdasarkan ukuran batu. Ukuran batu ya. Semakin kecil ukuran batunya, maka biasanya kita akan coba dulu untuk dengan modifikasi gaya hidup. Pasien kita suruh olahraga, lompat-lompat, skipping, harapannya batunya turun, kita suruh minum yang banyak. Kalau dibutuhkan kita bantu obat-obatan yang untuk satu meluruhkan batu, yang kemudian kedua untuk agar batunya bisa lolos keluar saluran kencing. Kalau batunya kecil. Tapi kalau ternyata batunya besar, maka biasanya obat sudah tidak efektif. Maka perlu dilakukan tindakan. Tindakannya ada 2. Satu bisa dilakukan tindakan endoskopi, pakai kamera masuk ke dibius, masuk kamera ke saluran kencing, dicari batunya ditembak. Bisa pakai laser, bisa ditembak pakai kekuatan angin. Pokoknya gimana caranya kalau ketemu batunya ditembak. Itu kalau batunya masih ukuran sedang-sedang saja. Kalau ukuran sedang-sedang saja kita maksimalkan dulu dengan ditembak. Karena itu lebih ringan, lebih aman untuk pasiennya. Biasanya hari ini tindakan, besok sudah bisa pulang. Tidak ada sayatan, tidak nyeri. Tapi kalau batunya sudah terlalu besar, hitungan senti ya, Dok ya. Biasanya sudah lebih dari 2 cm atau 3 cm, maka sarannya biasanya adalah dilakukan pembedahan. Karena kalau ditembak biasanya batunya nyisa. Kalau batunya terlalu besar sehingga membutuhkan tindakan multiple lebih dari 1 kali. Jadi daripada lakukan tindakan 2 kali, dibiusnya 2 kali, mending pilihannya adalah dibedah. Jadi memang kalau bisa datang lebih cepat ke dokter, mudah-mudahan bisa menghindari tindakan pembedahan, bahkan menghindari tindakan di endoskopi sehingga bisa pakai obat saja seperti itu. Gitu, Dokter ya. Ya. Berarti ada tahapan-tahapannya buat tindakan-tindakan. Baik, kita break dulu lagi, Dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Udah menjelang sore pemirsa ya. Ya, kerasa udah hampir 1 jam kebersamaan kita pemirsa. Bersama Dokter Rio tentang masalah batu pada saluran kemih ini yang harus menjadi
waspada, yang harus diwaspadai ya dokter ya. Dan ternyata ini banyak ya pasiennya dok ya. Di Jambi nih. Angka kejadiannya tinggi sekali. Tinggi, benar. Kenapa dok? Apa karena yang dokter bilang tadi ya, faktornya kan karena makanan, kurang minum air putih. Kenapa di Jambi rame dok? Ya, jadi sebenarnya bukan hanya di Jambi, jadi secara global. Indonesia lah dok ya. Secara di dunia. Di dunia juga. Angka kejadian batu saluran kemih itu memang tinggi. Jadi memang batu itu sangat mudah terbentuk pada saluran kencing apabila kita tidak menjaga gaya hidup kita, minumnya kurang, mengkonsumsi makanan-makanan yang rentan menyebabkan terjadi batu saluran kemih. Nah, cuman ada yang sedikit menarik di Provinsi Jambi ini, karena saya juga agak kaget karena tingginya konsumsi, mohon maaf, ada jengkol, pete gitu. Ya enak itu dok. Iya, jadi pasien-pasien saya bilang juga enak sekali. Iya dok, gimana tuh? Saya sih nggak pernah coba, mungkin suatu hari. Tapi makanan, mulai jengkol, pete, jeroan, ping-pingan, kacang-kacangan, sesekali nggak apa-apa. Tapi apabila terus dimakan, bahkan katanya kalau di Jambi itu kalau nggak makan jengkol pete sehari itu ada yang kurang. Wah, ada yang kurang dok, apalagi sambal caluknya itu kan. Waduh. Nah, jadi melawannya. jadi karena dikonsumsi setiap hari berterus-terusan sehingga menyebabkan mudah terbentuk batu saluran kemih, sehingga angkanya menjadi tinggi sekali khususnya di Provinsi Jambi. Jadi biasanya kalau pasiennya sudah pernah kena batu dan batunya berhasil kita evakuasi, bisa keluar, biasanya saya selalu menyarankan untuk jangan lagi. Jengkol petenya sangat dikurangi sekali. Bukan jangan lagi, kalau jangan lagi kasihan. Orang Jambi katanya kalau nggak makan jengkol pete itu kepunan, bukan orang Jambi katanya. Saya menyuruh orang ganti KTP berarti. Jadi saya minta pasiennya untuk sangat mengurangi. Jadi kalau biasanya setiap hari bisa dikurangi seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi kalau datang kondangan mau makan ya boleh. Ada sumur jengkol dong. Ya habis itu dibales minum air putih, habis itu di rumah ya makan yang lain. Jadi mungkin di Jambi perhatiannya adalah jengkol pete. Mungkin untuk yang menonton juga jangan setiap hari. Karena bahaya jengkol pete bukan cuma batu, ada namanya keracunan asam jengkolat. Kejengkolan. Yes, kejengkolan ini. Jadi gini. Ya, tidak bisa kencing dong. Macam mana tuh? Jadi menariknya adalah saya sekolah dari Palembang ke Jakarta, bertahun-tahun saya sekolah, saya selalu mempelajari teori tentang kejengkolan, keracunan asam jengkolat. Tapi saya tidak pernah sekalipun. Atau gimana gitu? Iya, saya bahkan tidak tahu ini beneran nggak sih ada penyakitnya. Tapi di Jambi ini begitu saya pindah ke Jambi, angkanya ternyata tinggi sekali. Iya. Akhirnya kepake ilmu saya selama yang saya pelajari selama ini, dan akhirnya saya cari tahu kenapa ya, karena memang konsumsi asam jengkol kita tinggi sekali, dan bahayanya asam jengkol adalah pasiennya bisa sampai tidak bisa kencing. Jadi ginjalnya tiba-tiba berhenti berfungsi karena keracunan asam jengkolat. Pernah ketemu yang seperti itu dok? Banyak. Wow. Banyak. Jadi luar biasa. Hampir sebulan sekali tuh saya ketemu. Yang sebelumnya bertahun-tahun saya nggak pernah ketemu. Di Jambi hampir setiap bulan tuh saya pasti ketemu. Ketemu pasien kejengkolan. Pasien tidak bisa kencing, urin tidak keluar, fungsi racun di dalam tubuh tinggi yang hampir menyebabkan harus dicuci darah. Pasien ini nyeri, tidak bisa kencing, dan karena urinnya tidak keluar, partikelnya mengeras semuanya jadi batu. Wow. Jadi ini menarik. Kalau udah seperti itu, ya harus kolaborasi dengan dokter ginjal. Batunya harus saya ambil, obat ginjalnya harus diobati supaya ginjalnya kembali hidup lagi, berfungsi lagi. Next, kita adain khusus tema kejengkolan dok. Boleh. Ini menarik dok. Sebulan sekali dokter Rio, ya spesialis urologi, ketemu dengan kasus kejengkolan sampai ginjal nggak berfungsi pemirsa. Ini artinya kan luar biasa loh. Tapi jengkol agak mahal dok sekarang. Oh gitu. Mungkin. Terakhir dokter mungkin sebagai closing statement kita pada hari ini, pesan-pesan buat seluruh pemirsa di rumah dokter. Silakan. Baik. Jadi yang mau saya sampaikan adalah batu saluran kemih itu merupakan penyakit yang angka kejadiannya tinggi sekali. Yang batu itu sangat mudah terbentuk di saluran kencing kita, yang apabila sudah terbentuk maka batu itu dievakuasi, bahkan bisa sampai harus dioperasi. Namun dan orang yang sudah pernah kena batu, maka dia resiko kena batunya lagi akan rentan sekali, lebih tinggi 50% dibanding orang yang tidak pernah kena batu. Jadi yang terbaik adalah bukan dengan mengobatinya, adalah dengan mencegah
terjadinya batu itu sendiri. Batu itu cukup mudah cara mencegah terbentuknya, cukup dengan menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehatnya seperti apa? Minum 2-3 liter sehari air putih, bukan yang lain. Kurangi konsumsi minum air selain air putih. Makanan-makanan yang beresiko terbentuk batu, jengkol, pete, jeroan, pingin-pingin, kacang-kacangan dihindari, dan berolahraga teratur. Apabila suatu hari muncul keluhan seperti yang tadi kita bahas, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga apabila memang ada batunya masih kecil, bisa ditata laksana dan diterapi dengan menggunakan obat-obatan sehingga tidak memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Seperti itu mungkin. Seperti itu ya. Dan satu lagi pemirsa pesannya, sakit banget. Jadi jangan main-main dan kita harus waspada. Dan apa yang udah disampaikan Dokter Rio tadi ya, pesan-pesannya ya mudah-mudahan bagi pemirsa yang di rumah yang lagi menyaksikan tayangan ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan, Dok. Minum airnya putihnya jadi banyak. Benar. Jengkol petenya dikurangin. Benar. Olahraganya yang biasa nggak olahraga rebahan jadi olahraga. Terima kasih banyak Dokter Rio. Baik. Luar biasa ilmunya hari ini. Terima kasih. Next kita bahas masalah kejengkolan ya. Siap. Kita di luar tema ini pemirsa. Karena sebulan sekali Dokter Rio ketemu dengan kasus kejengkolan di Jambi ini ya. Iya. Terima kasih sekali lagi dokter, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan juga ilmu-ilmunya. Demikian pemirsa, sajian hidup sehat pada siang hari ini. Akhirnya saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diaplikasikan apa yang sudah disampaikan Dr. Rio. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.